Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatul Quran karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan kita masih membahas seputar fadail, Dek, keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Di sini diberikan judul bab Fadlil Ijtima' fil Masjid Lidarsil Quran. Penulis rahimahullah memberikan judul Fadli al-Ijtima', keutamaan berkumpul fil masajid, di masjid-masjid. Nanti akan datang makna bukan hanya di masjid gitu ya, tapi afdalnya di masjid. Berkumpul untuk apa? Lidarsil Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Keutamaan berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran dalam rangka belajar Al-Quran. Nanti luas maknanya ya. Belajar Al-Quran di sini baik membacanya, tafsirnya, fikihnya, dan lain sebagainya. Baik, kita lihat poin pertama. Ay ma yatarattab 'alal julus fil masajid. Yaitu pahala yang disiapkan, ya, balasan duduk di masjid. Allati hiya buyutullah, yang masjid itu merupakan rumah Allah, rumah-rumah Allah. Minal fadail, dari keutamaan-keutamaan. Apa yang akan didapat, ya, keutamaan-keutamaan yang akan didapat dari kegiatan berkumpul di masjid. Lianna qawlahu fadlu mufrad mudhaf. Mufrad dan mudhaf. Fadlil ijtima'. Maka fayufidul umum. Memberikan faidah umum. Jadi keutamaan-keutamaannya ini umum. Ya. Baik. Lidarsil Quran. Untuk mempelajari Al-Quran. Ay limudarasatil Quran. Untuk mempelajari Al-Quran. Wa ta'allumihi wa tadarusihi. Wa tadarusihi. Mempelajarinya, mudaros. Di sini mirip-mirip maknanya ya. Ta'allum, mudarosa. Itu mempelajari. Mengkaji. Membahas. Kemudian wahadihil mudarosah tatanawal amrain. Mudarosah di sini mencakup dua hal. Dua perkara. Lihat. Jadi bentuknya, bentuk tadarus itu ada dua di sini disebutkan. Tapi bukan berarti harus persis dua yang disebutkan ini. Bisa jadi ada model yang lain, dan itu misalnya termasuk ke dalam tadarus Al-Quran. Tapi beliau di sini membawakan dua model, dua bentuk. Yang pertama, an yajtami'a majmu'atun. Sekelompok berkumpul ala hadil mutkinin, kepada salah seorang yang sudah mahir
Ya, mahir lil Quran, mahir terhadap Al-Quran. Qiraatan baik secara bacaan, dhabtan dan penguasaan. Sudah mahir ya dari sisi bacaannya. Jadi satu kumpulan, kemudian ada satu orang yang sudah mahir di antara mereka. Yukri'uhum. Kemudian yang mahir tersebut mengajari mereka. Membacakan kepada mereka maksudnya mengajari mereka wahidan. Satu per satu. Wa yusahhihu lahum at-tilawata. Dan mentashih, membetulkan bacaan mereka. Wa yuqawwimu lahum qira'at al-Quran. Dan meluruskan bacaan Al-Quran mereka. Ya. Nah ini berarti majelis tashih. Ya. Majelis tashih. Majelis tajwid. Jadi metodenya bisa dengan sama, yakni guru membacakan, murid mengikuti, atau murid langsung membacakan, guru mendengarkan dan memperbaiki. Mirip halaqah Quran pada umumnya. Ya. Kemudian yang kedua bentuknya an yujalisu aliman basiran. Mereka duduk ya, atau mempersilahkan kepada seorang alim yang mendalam ilmunya. Fayasrahu lahum ma'ani. Maka yang alim tersebut menjelaskan kepada mereka makna-makna Al-Quran. Nah ini majelis tafsir. Ya. Jadi di sini menjelaskan makna. Kalau yang pertama ini perbaikan bacaan. Kalau yang kedua ini penjelasan makna. Nah, tafsir. Wa yubayinu lahum ad-dilalah. Dan beliau menjelaskan kepada mereka dalil-dalil. Ya. Nah ini. Jadi yang kedua ini ya, ini penjelasan ayat berarti tafsir. Jadi tadarus Al-Quran mencakup dua ini. Bacaan saja misalkan ya, atau dengan penjelasan makna. Atau digabungkan keduanya. Misalnya 10, setengah jam dibaca, perbaiki bacaan. Setelah itu ayat yang dibaca tadi dijelaskan maknanya. Ini afdol sekali. Ini afdol sekali. Kalau ada dan mampu. Fa'ina jami'a mas sabak. Seluruh yang telah lalu min ta'allumil Qur'an wa mudarasatih, dari ta'lim Al-Quran dan mudarasa, imma li dhabti hurufi, baik dalam rangka menguasai hurufnya, wa imma li dhabti ma'ani wa dilalati, atau menguasai maknanya, fattarjamatu tatanawal dzalika kulla. Maka bab ini mencakup itu semua. Jadi maksudnya, kesimpulannya ya, tadarus Al-Quran, keutamaan yang akan diperoleh yang orang berkumpul di masjid dalam rangka tadarus Al-Quran, yaitu tadarus baik bacaan maupun makna. Ya. Gimana kalau sekedar tadarus saja? Misalkan masing-masing membaca satu sama lain, itu mendapatkan pahala juga. Tapi memang yang terbaik itu ada yang mengecek. Terutama nanti di bulan Ramadan.
sebagian kaum muslimin dengan spirit semangat yang kuat menghatamkan Al-Quran, bergiliran baca, tapi nggak ada yang memperbaiki. Itu gimana? Secara pahala dapat bacaan masing-masing yang dia baca, pahala menyimak, tapi nggak akan ada peningkatan kualitas dari bacaan itu. Karena tidak ada yang memperbaiki, yang mengecek. Yang terbaik ada yang mengecek di sana. Paling tidak memperbaiki tadi, tashih. Paling tidak memperbaiki huruf tidak tertukar, panjang pendek, mad misalnya. Itu lebih afdal. Lebih afdal, bukan sekedar ngejar khatam. Terkadang ya dari tahun ke tahun terus seperti itu, nggak ada peningkatan. Nah, ini harus dirubah. Baik, ini hal yang berkaitan dengan judul. Kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan sampai kepada Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma tajalasa qaum fi baitin min buyutillah. Tidaklah duduk suatu kaum di antara rumah, di sebuah rumah, di rumah-rumah Allah. Jadi tidaklah kaum duduk di rumah Allah, di salah satu rumah Allah. Kita teruskan dulu hadisnya. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan saling mempelajari di antara mereka. Jadi berkumpul dalam rangka membaca, berarti masing-masing kalau membaca ya. Atau mempelajari, baik mempelajari tajwid ataupun tafsir. Maka apa yang akan diperoleh? Keutamaan apa yang akan mereka dapatkan dari perkumpulan tersebut? Illa hafathu bihimul malaika. Melainkan pasti malaikat akan mengelilingi mereka. Nah, itu yang pertama ya. Nanti akan diwakilkan dalil-dalilnya. Akan dikelilingi oleh malaikat. Bayangkan ya. Malaikat akan datang. Bahkan nanti disebutkan dalam hadis ya, malaikat itu ada yang berkeliling di muka bumi. Kalau menemukan majelis ilmu, mereka saling memanggil. Ayo, tujuan kita sudah ada nih. Gitu. Yang pertama, dikelilingi oleh malaikat. Wa ghasyiatum rahmat. Diliputi oleh rahmat. Ya. Kasih sayang Allah. Nanti dilihat, nanti akan ada penjelasan. Kasih sayang Allah bagi orang yang hadir di majelis itu, kasih sayang Allah yang paling besar adalah hidayah. Mereka diberikan hidayah. Jangan selalu diartikan kasih sayang Allah itu dengan sebuah pemberian yang berbentuk materi. Ya. Nanti ada hidayah. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman inda. Allah akan membanggakan mereka, menyebut-nyebut kebaikan mereka di hadapannya. Artinya di hadapan para malaikat di langit sana. Ya. Jadi di sini disebutkan 3 keutamaan ya, dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, dan dibanggakan oleh Allah. Dibanggakan oleh Allah. Kemudian hadis selanjutnya, waman batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lamban amalnya, nasabnya tidak bisa mengejar. Artinya nanti di hadapan Allah, nilai diri kita tuh bukan kita ini turunan siapa. Tapi nilai diri kita itu nilai manusia, kamu amalnya apa? Apa yang sudah kamu amalkan? Bukan dilihat kamu turunan siapa. Walaupun turunan mulia, misalkan termasuk ahlul bait, keluarga Nabi, atau termasuk yang dekat dengan Nabi, secara kerabat misalnya, tapi amalnya tidak punya amal, maka tidak menjamin dia akan selamat di akhirat nanti. Baik, itu hadis yang pertama ya. Di sini akan dibawakan sekitar 3 hadis. Kita lihat penjelasan hadis pertama dari
kalimat per kalimatnya. Baik. Mata jalasa, maksudnya di sini, qauluhu tajalas, hadhihi sighatu tafa'ali. Ishtirak isnaini fa'aksar fi amrin. Jadi wazan dalam bahasa Arab yang masuk ke dalam wazan tafa'al, di sini ada ishtirak, ada keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu perkara. Jadi bukan hanya satu orang, banyak berarti ya, banyak kan. Wala'ala al-ma'na huna, bisa juga makna di sini itu yatadamman tashji'. Bisa juga maksudnya itu tashji', penyemangat ba'dihim ba'da, sebagian mereka kepada sebagian adalah mudarasah, untuk mudarasah. Ini saling menyemangati ya. Duduk saling menyemangati untuk mudarasah. Atau memang berkumpul bareng-bareng ya. Wa targhiba ba'dihim li ba'd, dan memotivasi, tasjid menyemangati, targhib memotivasi sebagian mereka kepada sebagian. Ya. Lihat. Jadi perkumpulan yang di dalamnya menambah semangat, menambah keinginan kita kuat terhadap akhirat, terhadap amal soleh. Itu perkumpulan yang mulia. Jangan sampai kita punya perkumpulan itu yang melemahkan iman. Di antara perkumpulan yang melemahkan iman, perkumpulan yang isinya dunia. Ya, pamer harta, kemudian cerita tentang pencapaian-pencapaian duniawi, nah itu melemahkan hati. Ya, itu enggak yang harus dihindari. Atau perkumpulan yang mubah tapi keseringan, makan bareng, nongkrong, tapi sering kayak gitu misalnya, dan durasinya lebih lama daripada majelis ilmu, nah itu melemahkan hati. Tapi kalau sesekali perkara mubah itu nggak masalah. Baik. Kenapa li'anal insan la yazalu muhtajan ila ma yusajji'u? Karena manusia itu la yazal, senantiasa, muhtajan, butuh, ila ma yusajji'u, orang yang menyemangatinya. Butuh orang itu. Butuh orang yang menyemangatinya. Baik dari pihak lain, atau maksudnya pihak lain secara langsung, ada orangnya, atau mendengar nasihat, atau membaca kisah. Di antara kunci kalau kita lemah semangat, itu baca kisah para ulama. Dulu bagaimana perjuangan mereka dalam belajar dan beramal. Akan tumbuh lagi semangat. Butuh setiap saat. Wa yashuddu an adudihi litta'allumi wal mudzakarah. Dan butuh juga orang yang menguatkan dan menopang untuk belajar dan mudzakarah. Bisu'ali anhu, dengan bertanya tentangnya, wa mutaba'ati ahwali, dan mengecek kondisinya, wal ihtimami bisyu'unih, dan perhatian dengan keadaannya. Ini butuh teman atau guru. Ini peran ini bisa dijalankan oleh pasangan, bisa dijalankan oleh guru, ya. Butuh teman yang solehah atau soleh, butuh pasangan yang sama-sama paham, butuh guru yang juga menyemangati. Di sisi yang lain, misalkan kita juga sebagai guru yang punya murid, sama.
Ya, kita memotivasi murid kita. Tapi bagaimana mungkin kita bisa memotivasi murid kalau diri kitanya lemah? Oleh karenanya guru itu justru lebih perlu banyak lagi nutrisi. Dan selain dari motivasi-motivasi ini, di antara yang bisa menguatkan, menopang semangat itu, jangan lupa hubungan kita dengan Allah harus diperkuat dalam sholat, dengan doa, dengan sholat malam, dengan tilawatul Quran. Itu menguatkan mental kita. Kalau hal-hal itunya kita banyak yang kurang, jiwa kita mudah lemahnya, mudah futur, kemudian terhenti di tengah jalan. Dan tidak sedikit waliyadzubillah berbelot ke arah yang bertentangan. Ya. Maka di sini perlu kita hadir di majelis itu diantaranya. Walaupun ilmu tidak dapat, misal ya, tidak paham, minimal kita dapat semangat. Karena biasanya kalau kita lihat orang-orang yang semangat, kita terbawa. Beda kalau kita lihat orang-orang yang kaslan, ya ke bawah juga kita malas-malasan. Baik, karena dengan adanya teman, nanti ada yang bertanya, gimana hafalannya, gimana darsnya, ya minimal kita oh iya ya ada tanggung jawab sehingga kita perhatian terhadap hal tersebut, ya. Baik, wal akhun nasih, saudara yang nasih. Nasih ini yang senantiasa menginginkan kebaikan, ya. Karena makna an-nasih, makna syariat itu iradatul khairi lil ghair. Iradatul khairi lil ghair. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Makanya ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Jadi saudara yang nasih, yang ingin kebaikan buat kita, kebaikan dunia akhirat tentunya, atau kebaikan akhirat, yanfa'u akhahu, bermanfaat kepada saudaranya naf'an azima, dengan manfaat yang besar, ya. Lihat, punya saudara, teman, pasangan yang ingin kebaikan, itu manfaatnya besar. Wa yakunu mi'wan, dan dia akan menjadi mi'wanan lahu, yang banyak menolongnya, banyak pertolongannya, banyak menolongnya. Alal muwasalah, untuk berkesinambungan, fit talab wa tahsil, dalam belajar, tahsil dan menggapai sesuatu. Wal mudawamah, dan terus menerus, ala darsi, belajar, wal mudzakarah wa nahwi dzalik, dan selain itu. Ini penting fungsi saudara atau teman. Makanya Syekh Utsaimin hafizahullah membagi, ya, teman itu ada teman yang eh, apa namanya? Yang teman yang sekedar untuk berlezat-lezat, maksudnya untuk bersenang-senang, ya. Ini banyak teman kalau yang untuk senang-senang, poya-poya, itu banyak teman yang mau diajak seperti itu. Ada juga teman yang manfaat, artinya sekedar kepentingan duniawi. Ada juga yang afdol. Teman yang afdol itu yang kepentingannya ingin kebaikan di akhirat. Nah, ini kita harus pandai-pandai. Karena diri kita, pembentukan diri kita, istiqomahnya kita sangat dipengaruhi oleh orang dekat kita. Orang dekat kita, baik itu tadi pasangan, teman, kerabat, dan selainnya. Sehingga teman yang tulus memberikan ingin kebaikan, dia akan bermanfaat.
seperjuangan dalam kebaikan. Ya. Saling menguatkan gitu. Ketika lemah, ayo belajar, ayo semangat, hayu gitu. Kita bangkit lagi. Tapi kalau teman yang kurang baik, ketika kita lemah semangat dalam belajar, kenapa kamu gak lanjut belajar? Iya nih, patah semangat. Tambah gurunya galak, tambah gak punya bekal. Kata temennya, ya udah kalau kayak gitu, udah berhenti aja dulu. Nanti kita cari aktivitas yang lain dulu, refreshing dulu. Nggak ada refreshing berhenti. Refreshing itu bukan berhenti, tapi berganti. Yakni variasikan dalam sehari-hari kita. Kalau kita pusing misalkan menghafal Quran, ganti dengan sekedar menyimaknya atau membacanya. Atau sekedar dengan melihat mushaf saja itu dapat pahala. Cuman melihatnya doang. Atau kita ganti dengan baca sejarah. Kita ganti dengan hal yang lain. Itu cara, jadi cara melepaskan futur dalam diri itu memvariasikan. Kita udah mumet misalkan belajar, menghafal atau belajar bahasa Arab. Kita bukan berhenti, tapi kita cari suasana lain dengan kita baca pelajaran-pelajaran yang lain. Itu membangkitkan lagi. Gitu ya. Baik, itu maksud tajalas. Ya. Jadi duduk, berbanyakan atau saling memotivasi. Fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di masjid. Ya. Zakara ba'du ahli ilmi anna hadha kharaja makhraj al-ghalib. Menyebutkan sebagian ahli ilmi bahwasanya perkara ini keluar dari kebiasaan. Ya. Wa illa law anna tadarus kana fi madrasatin ilmiyah au fi baitin minal buyut fa innahu yurja bi idznillah ayyanalu hadhil fadail. Karena jika tidak, maksudnya fi baitin min buyutillah ini bukan terbatas di masjid saja. Karena seandainya tadarus itu di madrasah, di kelas ya, atau di rumah, maka itu diharapkan dengan izin Allah mendapatkan mendapatkan keutamaan yang sama. Keutamaan yang sama. Ya. Jadi maksudnya tidak terbatas di masjid saja. Di kelas juga sama. Yang penting kegiatannya itu. Kegiatannya tadarus Al-Quran, saling mempelajari. Ya. Itu sama mendapatkan 3 keutamaan tadi. Dikelilingi malaikat, kemudian dinaungi, diliputi oleh rahmat, dan dibanggakan oleh Allah. La siyama wa anal hadis ja'a fi ba'di al-fadhi fi sahih Muslim la yaq'udu qaumun. Nah, di sini ada hadis yang lain ya. Tidaklah duduk suatu kaum. Tidaklah duduk suatu kaum yadhkurun Allah, mengingat Allah. Ya, dalam rangka mengingat Allah. Nah, di sini tidak disebutkan duduknya di mana. Yang penting duduk, tapi aktivitasnya ini mengingat Allah. Dan ini umum, bisa termasuk zikir, tilawah, bahkan belajar. Belajar itu termasuk mengingat Allah. Belajar ilmu agama. Jadi ada hadis lain, tidaklah suatu kaum duduk. Gak disebutkan di mana di mananya. Tapi duduknya dia adalah dalam rangka mengingat Allah. Apa yang akan didapat? Illa hafathumul malaika. Kecuali malaikat akan mengelilinginya.
Wa ghasyiyatuhum rahmah. Rahmat meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah. Sakinah turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fiman inda. Dan Allah membanggakan mereka di hadapan makhluknya. Walam yadhkur fi baitin min buyutillah. Lihat. Dalam hadis ini, Nabi tidak menyebutkan duduknya di rumah Allah. Ya. Tapi la yaq'udu qaumun. Ya. Sifatnya umum. Tidak disebutkan duduknya harus di masjid. Gitu ya. Maka fahadat tadarus lil Quran in kana fil masjid fala syakka annahu afdal. Maka tadarus Al-Quran ini jika dilakukan di masjid maka fala syakka tidak diragukan lagi annahu afdal. Jadi kalau di masjid, nah ini afdal. Wajmalil khair wa akmal. Lebih mengumpulkan kebaikan dan lebih sempurna. Ya, lebih sempurna. Lakin akan tetapi laukana fi baitin au fi madrasah, jika dia dilakukan di rumah atau di kelas atau selain itu, ya, fa innahu yurja an tahsula hadhil fadail an tuhsala hadhil fadailu. Diharapkan diperoleh keutamaan ini. Jadi jangan itu harus di masjid. Kalau di rumah enggak dong. Bisa di rumah. Di rumah pun atau di kelas diharapkan mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Baik. Walihada qala al-Hafidz An-Nawawi wa yulhaqu bil masjid fi tahsili hadhil fadilah, dan disertakan masjid dalam memperoleh keutamaan ini. Untuk memperoleh keutamaan ini, ya, adalah ijtima fi madrasah, nih kata Imam Nawawi. Berkumpul di madrasah juga bisa yulhaq, ya, diikutkan sama dengan di madrasah waribat. Ribat itu tempat yang apa namanya dipakai untuk penjagaan, ya. Atau ribat juga bisa bermakna suatu bangunan yang ada atapnya, pinggir-pinggirnya ada tiang-tiang, dan selainnya. Intinya di tempat selain masjid, insyaallah taala. Wa yadullu alaihil hadis alladhi ba'da, dan menunjukkan terhadapnya hadis yang setelahnya. Fainahu mutlak, karena hal tersebut mutlak, ya. Yatanawal jami'al mawadhi, mencakup seluruh tempat-tempat. Wa yakunu taqid fil hadisil awal, dan eh, penetapan pembatasan di hadis yang pertama itu kharaja alal ghalib. La siyama fi dzalika zaman fala yakunu lahu mafhumun yu'malu bihi. Itu di luar kebiasaannya, ya. Atau eh, memang dulu di zaman tersebut, ya, rata-rata kumpul tuh di masjid, gitu. Keumumannya seperti itu. Kalau dulu ya berkumpul tuh di masjid, ya. Dulu keumumannya berkumpul itu di masjid. Karena masjid itu dulu ya memang fungsinya luas, ya. Luas fungsinya. Tapi bukan berarti harus di masjid. Kalau nggak di masjid nggak dapat. Ya. Baik. Disebutkan lagi di sini kumpulan mereka itu apa? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dalam rangka membaca ayat Allah dan mempelajari antara mereka. Ayatlu wahidum minhum. Yakni salah seorang mereka membaca.
wal baqiyatu yasma'un. Sisanya mendengar. Ya. Aw yatlu wahidun, atau salah seorang membaca, wa yashrahu alimun, dan seorang yang tahu menjelaskan makna, wa yufassir, dan menafsirkan ayat. Fahada ishtirakun minal jami' fit tilawati wa fil qiraah. Inilah ishtirak, ya, berbarengannya dari keseluruhan dalam membaca, ya. Fal kullu lahu nasib fiha bainatalin wasami. Maka masing-masing baginya bagian antara orang yang membaca dan mendengarkan. Dan wa ta'umul faidah al-jami, dan faidah meluas bagi seluruhnya. Ya. Jadi ini simpelkan sedikit, ya. Ada yang membaca masing-masing, ada satu orang membaca, sisanya menyimak. Ya. Membaca, sisanya menyimak. Makanya dulu kalau para sahabat berkumpul, terus di tengah-tengah mereka ada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Kata para sahabat, "Oh ya Abu Musa, ingatkan kami tentang akhirat." Maka Abu Musa membaca Al-Quran. Baca aja biasa. Yang lain menyimak. Atau ada halaqah tashih, perbaikan bacaan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Atau ada yang membacakan ayat dan ada yang menjelaskan makna. Ini termasuk ke dalam yatluna kitab Allah. Ya. Membaca masing-masing. Atau satu orang membaca, sisanya menyimak. Atau ada halaqah tashih. Ya. Atau ada yang membacakan ayat dan ada yang menjelaskan makna. Ini kalau ada di masjid seperti ini, manfaatnya bagi halayak umum. Bagi halayak umum. Makanya keumuman yang ada di, misalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, yang jarang tuh ini, yang nomor 2 ini jarang, ya. Ya, ini jarang sekali. Bahkan mungkin tidak ada, ya. Kecuali dalam sholat. Dalam sholat ya membaca, yang lain menyimak. Tapi kalau membaca masing-masing, banyak kaum muslimin baca Al-Quran. Halaku perbaikan bacaan ada. Ada yang membaca ayat, ada yang membaca tafsir, ada halakohnya. Jadi di Masjid Nabawi misalkan, ya, ada kegiatan seperti ini. Begitupun di tempat-tempat yang lain diadakan, ini tentu hal yang baik. Baik. Kemudian mudarasah. Al-mudarasah takunu bifahmil ma'ani. Itu dengan memahami makna. Waqlid dilalat, dan memikirkan dalil-dalilnya. Wattafaqquh fil ayat, dan memahami, mendalami ayat. Itu mudarasah. Ya. Satu ayat yang kita baca, direnungkan, dipahami, itu manfaat bagi kita. Sehingga memang harus ada porsi dari masing-masingnya. Ini, ya. Harus ada porsi kita baca sendiri. Harus ada porsi, ini dalam sehari-hari kita. Harus ada baca sendiri, ya. Harus ada kita menyimak dari orang lain. Harus ada juga porsi kita memperbaiki bacaan, menyetorkan kepada guru kita. Ya. Kemudian harus ada juga kita mendengarkan penjelasan. Dan harus ada waktu juga kita khusus, kita merenungkan makna. Jadi kita baca, kemudian kita ulang-ulang, dan kita renungkan dari makna ayat tersebut. Itu bermanfaat, ya.
Itu akan melembutkan hati kita. Kalau apa namanya 3 atau 4 keadaan ini bisa kita gabungkan dalam sehari-hari kita. Baik. Kemudian apa fadilahnya di sini? Yang pertama, malaikat akan mengelilingi mereka. Malaikat akan mengelilingi. Luar biasa ya. Kita dikelilingi orang soleh atau orang penting udah luar biasa bahagianya. Ini malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita lihat ya. Annal malaikah tahuffu hadal majlis. Bahwasanya malaikat mengelilingi majelis ini. Min atrafihi wa jawanibi. Dari ujungnya, sisi-sisinya. Walau kana man yajtami'una ala darsil Quran fi buyutilah la yarawna al malaika. Walaupun eh, orang yang berkumpul mempelajari Al-Quran di rumah Allah tersebut, la yarawna al malaika. Mereka tidak melihat malaikat. Iya, kita sedang berkumpul, kita nggak lihat malaikat mengelilingi kita di pojok-pojok kita, di sisi-sisi kita nggak ada malaikat, nggak melihat. Illa, hanya saja annal muslim, seorang muslim itu min dalika ala yakin, terhadap hal tersebut harus di atas keyakinan ada malaikat. Kenapa? Di anna dalika, sungguhnya hal tersebut, yakni malaikat hadir berkumpul, khobarun sodik, berita yang benar, ani Rasul Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Fahum yakinan, ya, maka mereka yakinan pasti yahufuna mengelilingi majalis darsil Quran, majelis yang ada belajar Al-Quran, wa mudzakarati bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka. Ini nih, ya. Kita tidak bisa melihat malaikat karena malaikat makhluk gaib, ya, makhluk gaib. Kita tidak melihat mereka, mereka melihat kita. Tapi lihat, kita seorang muslim ada iman di hati kita. Iman itulah yang melihat hal tersebut. Bahkan kita tahu di antara rukun iman ada iman kepada malaikat, ya. Ada iman kepada malaikat. Di antara konsekuensi iman kepada malaikat itu kita percaya mereka tuh ada. Mereka punya amal, punya nama, punya kegiatan. Ya. Kita yakin hal tersebut. Apalagi ini dikabarkan, ini kabar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wajah fil hadis, dan datang dalam sebuah hadis, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka dia menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kata para ulama, seandainya atau cukuplah menuntut ilmu itu kemuliaan karena dia bisa memudahkan menuju surga. Ya, lihat ya, kita menempuh suatu jalan, berangkat dari rumah atau menyimak, berkorban kuota, ya, ini jalan menuju surga. Allah akan memudahkan. Bagaimana? Apa korelasinya? Hubungannya apa? Antara ilmu belajar dengan masuk surga. Orang yang belajar ilmu agama, dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia akan tahu mana sebab yang bisa memasukkan ke surga dan menyelamatkan dari neraka. Lalu dia amalkan. Nah, dengan perkara itulah dia akan tahu kunci surga. Kalau dia tahu kunci surga, ya mudah masuk surga. Ya. Jadi kita belajar ilmu agama ini agar kita tahu gimana cara masuk surga dan selamat dari neraka. Itu udah. Itu aja hidup kita. Karena itu sukses yang hakiki. Jangan sampai kita belajar ilmu agama ini karena ingin tahu kunci dunia. Nah, ini keliru. Justru kita
belajar agama itu ingin tahu kunci masuk surga. Gimana? Apa saja amalan yang bisa memasukkan ke surga? Apa saja amalan yang bisa menyelamatkan dari neraka? Nah, itu dengan ilmu. Maka pantas menuntut ilmu itu bisa memudahkan jalan menuju surga. Dan masuk surga itu bukan dengan zat ilmunya. Ilmu itu masih sarana, tapi dengan amal itu. Amal dengan sebab amal, dia bisa masuk surga. Supaya kita tidak fokus gimana menguasai banyak hal, tapi tidak diamalkan. Justru yang paling fokus, gimana kita belajar dan mengamalkannya. Bukan sekedar menghimpun banyak maklumat, ingin serba tahu. Ya. Baik. Kemudian, nah ini keutamaan pertama ya dalam menuntut ilmu itu kemudahan jalan masuk surga. Kemudian yang kedua, wa inal malaikah. Sungguhnya malaikat la tadau ajnihatiha, menyimpan sayapnya, ridon karena ridho, menyimpan sayap karena ridho, menyambut li talibil ilm, para penuntut ilmu. Insyaallah ya. Disambut oleh malaikat. Ya. Disambut oleh malaikat. Makanya ya beberapa kali ya di majelis Al-Ustadz Yazid rahimahullah sering beliau mengingatkan kita ini ngaji ingin disambut oleh malaikat. Kadang manusia lebih ingin disambut oleh raja, oleh penguasa. Menuntut ilmu itu disambut oleh malaikat. Baik, ini kemuliaan. Kemudian wafil hadis, di dalam hadis yang lainnya, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahin yang keliling. Ya, yang keliling fil ardi, di bumi. Fudulan an bin nas. Selain para pencatat amal manusia. Kalau para pencatat amal ya jelas ya mereka mengikuti manusia. Ini mah ada malaikat yang lain yang berkeliling di muka bumi ini. Ya. Faida wajadu akwaman. Apabila mereka mendapati, maksudnya malaikat, mendapati akwaman, sekelompok kaum manusia, yadhkurun Allah, mengingat Allah. Di sini umum ya. Di sini bisa zikir, tilawah. Ini kata para ulama. Kemudian belajar ilmu agama. Kalau ada, jadi malaikat keliling di muka bumi. Kalau mereka melihat atau dapat ada majelis ilmu, atau ada orang yang sedang zikir, ada orang yang sedang membaca Al-Quran, karena dau. Mereka saling memanggil. Halumu, cepat. Ila bugyatikum. Nih tujuan kalian ada. Jadi mereka berkeliling tuh mencari malaikat, mencari majelis ilmu. Ya, fayaji'un, mereka pun datang, fayahufuna bihim ila sama'i dunya. Mereka pun mengelilingi majelis tersebut sampai penuh langit dunia. Lihat ya. Mereka khusus mencari para pencari majelis ilmu. Ibaratnya para pemburu, kalau di dunia ada pemburu kuliner, ada pemburu tempat-tempat wisata, kalau udah dapat langsung ngajak teman-temannya sini, ayo ini dapat nih gitu. Ya, lihat ya. Fahadal hafu minal malaika. Inilah pengelilingan dari malaikat. Atau pengelilingan dari malaikat ini adalah ridon. Karena ridho bisani ula atas perbuatan mereka. Kenapa? Lijtima'ihim, karena kumpulnya mereka alal ilmi wa zikri. Dalam rangka menuntut ilmu dan mengingat Allah. Ini hadis ini ada terusannya ya. Ada terusannya. Eh, Anda cek dulu.
Hadis ini ada terusannya yang kemudian nanti malaikat tuh dialog dengan Allah. Malaikat dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ah, nah, ini kemudian setelah mereka memenuhi, ini dalam hadis utuhnya ya, hadis lengkapnya. Di buku ini nggak ada, nah sebutkan. Kemudian Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya kepada malaikat. Padahal Allah lebih tahu. Ya. Kata Allah kepada malaikat, apa yang diucapkan hambaku? Maksudnya, ini kaum yang itu tuh sedang ngapain gitu loh. Kata malaikat, yaquluna yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmaduk wa yumajjidunak. Mereka itu sedang bertasbih kepadamu, mensucikanmu, mengagungkanmu, takbir kepadamu, memujimu. Ya. Kemudian Allah bertanya lagi, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Kata malaikat, la wallah, ma ra'auka. Mereka tidak melihatmu. Kemudian kata Allah, wa kaifa law ra'auni. Gimana kalau mereka bisa melihatku? Kata Allah. Kata malaikat, law ra'auka kanu asyadda laka ibadah wa asyaddaka tamjida wa tahmida wa aksaru laka tasbiha. Kalaulah mereka melihatmu, tentu mereka akan lebih lagi ya ibadahnya, memujinya ya. Kemudian Allah bertanya lagi, fama yas'aluni, apa yang mereka minta dariku? Kata malaikat, mereka meminta surga kepadamu. Lihat, kita zikir saja, ya Allah, saya ingin masuk surga. Itu yang kita pinta. Bukan, ya Allah, saya ingin kaya semata. Gitu. Tapi meminta surga. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, belum. Belum mereka melihat surga. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surga? Kata malaikat, seandainya mereka melihat surga, tentu mereka akan lebih lagi serius dan semangat. Meminta. Ya, berharap. Kemudian Allah nanya lagi, dari perkara apa mereka berlindung? Kata malaikat, mereka berlindung dari neraka. Kata Allah, apakah mereka melihat neraka? Tidak. Gimana kalau mereka bisa melihat neraka? Kata malaikat, seandainya mereka melihat neraka, mereka lebih-lebih lagi lari dari neraka dan takut. Kemudian kata Allah nih, dengarkan baik-baik, kata Allah, fa'ushhidukum. Aku persaksikan kepada kalian, anni qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni mereka. Ini kata Allah. Mengampuni orang yang berada di majelis tersebut. Ya, malaikat nanya lagi, ya Allah, di majelis tersebut ternyata ada orang yang tidak melakukan hal tadi, tidak berzikir, tidak apa. Tapi mereka hanya datang untuk keperluan tertentu, nggak niat belajar. Ya, kata Allah, mereka tidak akan membahayakan orang-orang sekitarnya. Bahkan dalam hadis yang lain, eh, orang yang ada di sana dan nggak niat belajar pun, ya, mereka akan terhindar dari kesengsaraan. Ini luar biasa. Ya. Maka dari itu, semangatlah menghadiri majelis ilmu yang mudah dan yang aman, terutama untuk kaum perempuan, dan berharaplah agungkan Allah di dalamnya. Kerdilkan diri kita, mintalah surga, berlindung dari neraka. Semakin
rindu kita ingin ke surga dan takut kepada neraka, maka dengan hal tersebut diharapkan Allah mengampuni kita. Itu berkumpul di majelis. Baik, satu poin dulu ya, keutamaan di majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran atau mengingat Allah atau dipelajari ilmu agama, itu akan dikelilingi oleh malaikat dengan begitu dahsyatnya sampai terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sampai mempersaksikan di hadapan malaikatnya kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Baik, kurang lebihnya kalau mohon maaf, semoga bermanfaat buat semuanya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.